kita basuh balik Dun Sanak itu pemirsa Solo Minang TV. Ya, betul. Edisi kali ini Dun Sanak Solo Minang TV sadonya adalah edisi yang cukup spesial. Ya. Edisi yang kalau edisi Kamis atau edisi Rabu itu biasa tidak rutin lah. Tidak rutin dong. Tapi jika ada tamu-tamu khusus yang spesial, insya Allah kita akan jumpa dengan pemirsa Dun Sanak Solo Minang TV. Langsung kita gerakkan. Langsung kita bergerak gitu ya. Oke, Dun Sanak Solo Minang TV sadonya. Terima kasih kepada Dun Sanak yang selama ulah setia dengan Solo Minang TV. Insya Allah malam hari ini kami berbojo Sawal menghadirkan seorang bintang tamu Rancak Hindar. Kalau tema awak itu nak ada Rancak sebenarnya. Apalagi untuk bintang tamu yang kini yang kedua kali kau bete. Kedua kali. Hanya kedua kali kau. Ya, kedua kali. Cari itu agak berbeda kau dari itu. Yaitu ananda kita atau kemanakan kita yaitu Rizky Ananda Putri. Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waras soal pemirsa masih ingat dengan episode kita beberapa episode awak yang sebulan ya yang kampe kita waktu itu kita menghadirkan Rizky juga di dalam rangka pemberangkatan beliau menjadi Putri Ekowisata Provinsi Kepri, perwakilan Provinsi Kepri ya, finalis asli Pasisir Sumatera Barat. Oke. Dun Sanak Solo Minang TV sadonya hari ini kita memang sengaja hadir dalam sebuah edisi khusus menghadirkan kemenakan kita Kiki yang insya Allah sebentar lagi kita akan tanya-tanya ya. Dengan judul apa namanya Kiki ala balik dari kontes Putri Ekowisata di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur dengan membawa sebuah prestasi tingkat nasional. Alhamdulillah. Menjadi sebuah gini prestasi itu. Itu rasio tuh. Dikali-kali dulu nah. Walaupun keberangkatannya itu diwarnai di berbagai macam kendala ya, tapi halangan, tapi karena niat semangat, alhamdulillah lancar, malahan mau prestasi yang luar biasa. Ini cukup luar biasa ya. Luar biasa. Halo, tanya dulu nah. Awak nanya dulu. Itu yang mudah-mudah itu misalnya. Ya, awak penasaran apa? Cie dengan cerita Kiki petang tuh. Mungkin petang tuh awak tanya sama Mete. Cuman Iko sekedar mau lama aja gitu. Soalnya jarang-jarang awak dengar anak muda yang mengikuti balap bahkan sampai menuju luar provinsi gitu kan. Apalagi kan Nusa Tenggara Timur itu kan jauh tuh dari Batam tuh. Apa motivasi Kiki new equip for kontes ekowisata aku gitu kan? Motivasinya wah, flashback banyak lah. Sebelumnya selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi pertama motivasinya ya mencari ilmu gitu, mencari pengalaman, mencari teman. Lalu nanti selanjutnya karena kita udah wisuda, nanti insya Allah mencari pekerjaan, wawasan. Berarti memang Kiki hobinya atau skillnya atau mungkin cita-citanya di bagian kayak model gitu? Enggak juga sih, karena karena Kiki kan jurusan sastra Mandarin. Terus mumpung Kiki juga ikut ekowisata ini ingin mengenalkan gitu ekowisata Kepulauan Riau dalam bahasa Mandarin. Bukan hanya di tingkat nasional, inginnya sih sampai ke mancanegara. Itulah yang mau penasaran cemen. Nah, untuk rencana-rencana yang baru bergabung atau yang patang pernah mencari ya segmen Kiki Petangko itu loh motivasinya mulia. Bukan cuma untuk di dalam mancanegara ya, apa di dalam tingkat nasional, tapi juga mancanegara dengan bahasa Mandarin. Jarang orang bisa Mandarin. Di sana Solo Minang TV sadonya kita
mulai bertanya-tanya hal yang pasca. Ya, Nah, pasca. kalau tadi Al menyinggung masih pra tuh, Iya, masih motivasi awal. Iya. Kiki menjawab itu sebenarnya Kiki memanfaatkan waktu dan peluangnya setelah wisuda. Jadi ya, memanfaatkan waktu yang positif dan menggali potensi apa yang ada dalam diri Kiki, maka Kiki ikut di dalam kontes Putri Ekowisata. Alhamdulillah masuk grand final mewakili Provinsi Kepri. Tanggal berapa kira-kira datang Kiki? Tanggal 13 tiba di sana, 14 langsung acara gitu. Oke, tanggal 13 November ya. Tanggal 13 November. Cukup penuh drama waktu itu ya. Cukup penuh drama, tapi kini Kiki datang dengan penuh senyuman ya. Berarti nek berubah sih, Nah, jadi jadi indah rasanya keberhasilan yang Kiki dapat, walaupun kami belum tahu, pemirsa Solo Minang TV belum tahu keberhasilan apa yang Kiki dapat. Kiki pulang saja dengan selamat, itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kita Dusana Solo Minang TV sadonya. Kan begitu ya? Awak ngecek Solo Minang, Kiki ngerti tadi? Ngerti lah Ngerti ya? Nah, Om sama Abang ngomong nanya pakai bahasa Minang, Kiki jawab bahasa Indonesia ya? Bisa ya? Kalau bahasa Minang belum pasti. Bisa sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Little si I can. Little I can. Kiki, sedikit cerita tentang ekowisata. Ekowisata di Kepri. Jadi Kiki alhamdulillah salah satunya Kiki mengangkat Pulau Abang sama hutan mangrove. Oh, Pulau Abang ya? Pulau Abang. Iya. Di salah satu ujung kota Batam ya. Kita juga menyeberangi dulu lewat pakai perahu, perahu gitu. Jadi di sana kan itu tidak alhamdulillah di Pulau Abang itu ada salah satunya ada banyak ikan nemo gitu. Oh, ikan nemo yang ada kayak di film-film itu? Salah satu Ada tapi nggak pernah ngecek ya? ikan nemo. Ada ya di Pulau Abang ya? Saya sering sekarang tapi nggak tahu. Terus tidak kalah dengan Bunaken sama Raja Ampat. Oh, Terus benar. juga memiliki terumbu karang namanya Blue Coral di Pulau Abang. Abang. Jadi itu yang Kiki angkat dalam konteks ekowisata mewakili Provinsi Kepri. Sama ini hutan mangrove-nya. Hutan mangrove yang ada di Pulau Padang Abang. Tak Jemu, iya. Oh. Padang Tak Jemu. Iya. Itu yang Kiki olah Iya, jadi dalam konteks ekowisata. dalam bentuk video promotion gitu. Dalam bentuk video promotion. Kalau bisa video tuh dia ke Solo Minang TV Bukan ya, bagi-bagi. Jajan juga biar kita viralkan juga itu. Jadi soalnya itu rancak itu wisata mempromosikan Provinsi Kepri kan wisata Kepri terhadap kepada para calon-calon wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Apalagi kalau sampai terangkat oleh Dinas Kepariwisataan Kepri, wah itu mantap tuh Mece. Bisa difilm gitu. Nggak tahu. Oke, Ki. Akhirnya dengan video itu Kiki berhasil masuk ke grand final. Betul kan? Iya. Tanggal 13 Kiki berangkat. Kami dan pemirsa Solo Minang TV ingin tahu kegiatan Kiki selama di situ. Ya. Tanggal sampai balik, katanya padat betul acaranya tuh ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah tanggal 13 kan Kiki berangkat transit ke Jakarta, Batam Jakarta, Jakarta Kupang, Kupang ND. Jadi itu Kupang ND pun naik pesawat juga? Iya, soalnya ND ini kan kabupaten yang kecil gitu, belum terlalu ini maju banget gitu. Jadi masih tradisional lah gitu kan. Terus belum ada juga kayak Gojek, Maxim, belum ada. Terus kayak jaringan aja baru Telkomsel aja sih maksudnya. Betul di situ ya. Di kabupaten itu ya. Tapi alhamdulillah memang kental banget sih budayanya, terus kebersamaannya, cara menyambut tamu itu bagus banget gitu bupatinya. Terus
pas kita tanggal 14 sudah tiba, sekitar siang hari kami langsung diantarkan, dijemput sama panitia, langsung kami diantar ke penginapan di hotelnya, karantina. Terus setelah maghrib itu beres-beres, mandi, make up gitu kan, baru kami opening ceremony. Malam ceremony. Ya, habis maghrib kita jadi pembukaan untuk grand final itu ya. Seluruh provinsi. Terus ada beberapa official yang dibawa dari ini juga, kayak pemerintahan kayak Lampung, pemerintahan ND juga, NTT gitu kan. Terus malam kami sekitar siangnya jam makan malam juga, makan bersama. Terus pulang ke hotel tuh udah mau jam ini juga sih, jam 11-an gitu, jam 10-an ya. Baru kami mengadakan deep interview. Deep interview. Apa tuh deep interview? Ya, kita interview ke ruangan gitu, jadi didampingi 6 juri gitu, 6 panitia. Itu wawasan kita melalui kayak di KP lah gitu ya. Pertanyaannya beda-beda sih setiap peserta. Setiap orang beda-beda pertanyaan. Jadi kalau pas di Kiki itu apa? Ya, salah satunya motivasi kenapa ingin mengikuti ajang. Berapa pertanyaan itu interviewnya? Itu sih dikit aja sih, 1-2 gitu. Tapi dijabarkan berarti ya? Iya. Terus perkenalan diri, terus menanyakan kenapa bisa ikut ajang ini, terus orang tua ini sih yang memotivasi Kiki biar Kiki bisa ikut ke situ tuh apa. Kan Kiki bilang karena Kiki tuh ingin membagikan ke orang tua. Jadi kakak-kakaknya juga nanya dari ibu atau ayah siapa yang paling Kiki ingin angkatkan. Maksudnya memang Kiki ingin angkatkan derajatnya dua-dua, tapi maksudnya ya katanya disuruh pilih salah satu siapa gitu katanya. Wajib ya? Ya wajib. Terus Kiki ya udah Kiki pilih ibu gitu kan. Ada tahu nggak waktu itu bilang gitu? Terus ya udah, terus karena ada pertanyaan tentang keluarga kayak gitu, banyak sih teman-teman ini yang keluar kayak sedih lah gitu, nangis karena masalah keluarga. Terus setelah di interview kami istirahat bentar, terus sekitar jam 1, jam 2 malam itu? Malamnya masih malam itu juga ya? Iya, abis itu Kiki makan, kami tuh nggak boleh nggak makan, harus makan terus kan. Terus pas kami Kiki setelah di interview, Kiki makan lagi, mandi lagi, beres-beres, Kiki dandan sekitar jam 2-an gitu. Jam 2-an udah siap, jam 2:30 bus kami jemput sekitar. Berarti nggak tidur dong? Nggak tidur, jadi kami tidurnya di bus. Nanti ini kami mau ke 7 tempat sama ke Danau Kalimutu, Danau 3 Warna. Iya. Sama salah satunya Pengasinan Bung Karno, Kampung Waloboy gitu kan. Terus sama pembuatan tenun khas NTT-nya juga kami dikenali sama makanan khasnya. Khas NTT ya. Jadi selama perjalanan ke Danau Kalimutu tuh makan waktu 3 jaman, terus mendaki 15 menitan gitu. Jadi kami peserta tidurnya di bus saja. Di bus ya? Iya, dalam kondisi udah dandan gitu, udah dandan gitu. Jadi biasanya kami nggak mandi lagi, udah tinggal photoshoot apa gitu. Oke, dulu. Nusana sama Minang TV Sadonyo, sedikit cerita baru ya. Kita belum menggali terlalu dalam apa yang sebenarnya dilakukan dan didapatkan oleh Kiki di dalam ajang ekowisata Indonesia di NTT tersebut, kan gitu ya kan. Al, sebelum itu ada enggak dari pemirsa itu Al yang berkomentar atau apa? Tolong dibaca dulu Al. Oh, ada ya? Oke, Nusana. Jadi kok Nusana ibaratnya lagu terpesona sama Kiki gini kan. Atau mungkin yang pertama yang tadi mungkin penyampaian tadi. Mungkin sebagian Nusana yang malah mencari live awak sama Kiki di episode Kampe itu mencari perjuangan mungkin terbayar. Jadi setelah mengumpul pertanyaan dulu coba tadi Kiki siap kok banyak pertanyaan kok. Oke, Kiki. Hari pertama itu adalah segmen berkunjung ke seluruh wilayah-wilayah wisata, destinasi wisata yang ada di NTT. ND Kabupaten ND.
Kabupaten ND tersebut ya. Ya. Apa yang membuat Kiki berkesan dari seluruh tempat yang Kiki kunjungi sehingga membuat Kiki yang sebenarnya latih tuh dari sampai ya kan, terus lanjut dengan acara opening ceremony ya kan, malamnya langsung bla 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 bla, lanjut lagi di mobil, tidur malah di mobil. Tapi yang membuat Kiki semangat melakukan kegiatan dari pertama itu berkunjung ke destinasi wisata tersebut, apa yang paling berkesan nih? Semuanya berkesan banget sih pas kami disambut gitu kan dengan kebersamaannya, terus sampai tuh secara ya gitu loh sopan santai. Terus disambut dengan makanan hidangannya, kainnya juga. Oh, kain kayak kita pakaian adat gitu ya? Terus kami juga dikasih kain gitu kan, mengelilingi ada kampung Walaboy gitu. Terus kami menari bersama gitu, ada adatnya gitu kan. Terus memang pas hari itu semua warga itu berkumpul gitu. Berarti rame lah ya? Rame banget sih itu. Walaupun terik kan matahari apa, tetap juga kami itu. Tetap apa ya? Tetap semangat ya untuk mengikuti ya. Itu hari pertama. Iya. Kegiatan hari pertama. Masuk di hari kedua. Hari pertama itu masuk hari kedua. Oh, termasuk hari kedua ya, destinasi ya, betul-betul. Di hari setelah melakukan kunjungan-kunjungan tadi itu apa lagi kegiatan? Ya latihan koreo, latihan cara fashion show-nya. Terus nanti kan kita siapin ini juga talent bakat show kita. Terus nanti malam grand finalnya kan kita fashion show juga, banyak sih latihan koreo juga sih. Terus talent. Iya. Berarti bakat. Apa yang kita tampilkan waktu itu? Itu cerita asal mulanya bahasa Indonesia sama kisah Raja Ali Haji. Dalam bentuk ini storytelling gitu. Coba lihat gue sampaikan dulu agak berapa menit storytelling tentang yang mana yang paling apa? Kisah Raja Ali Haji atau itu sih kisah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Dalam itu juga. Oh gitu ya. Oke, coba. Biar tahu pemirsa Solo Minang TV, salah satu talent yang ditampilkan oleh Kiki dalam grand final ya, dalam grand final Putri Ekowisata adalah storytelling tentang kisah asal mulanya bahasa Indonesia dan Raja Ali Haji. Silakan Ki. Jadi kan asal mulanya bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu. Paslah dengan kepulauan Riau gitu kan. Jadi pas itu masih ada kongres itu, kongres pemuda pertama, kongres pemuda kedua gitu kan. Jadi ada beberapa mahasiswa di Jakarta gitu kan, yang merumbuk gitu bahasa Indonesia ini masih bahasa yang ini ya, masih kayak pakai kayak muda gitu kan, Indonesia kayak gitu. Terus jadi Raja Ali Haji ini salah satu panglima juga di kepulauan di Melayu, di tanah Melayu. Lahirnya tuh di Semenanjung Malaka. Semenanjung Malaka, terus meninggalnya tuh di Selangor Penyengat ya. Pulau Penyengat. Selangor ya. Pulau Penyengat. Terus jadi memang beliau juga raja juga di situ kan. Terus di itulah penemu bahasa Indonesia pertama. Dia ada sebuah buku gitu kayak prasasti-prasastinya juga gitu. Jadi barulah di situ diciptakannya nanti lagu Indonesia Raya kayak gitu, Sumpah Pemuda. Oh, dari situ ya. Dari situ semua. Itu Kiki cerita dalam bentuk storytelling gitu ya. Storytelling. Iya. Kiki itu kan basicnya bahasa Mandarin. Ada nggak performan pakai bahasa Mandarin di situ? Ada ya. Dalam acara apa? Dalam konteks apa waktu itu? Di interview juga, terus sama kalau orang itu kan nggak semuanya ngerti bahasa Mandarin gitu ya. Yeah. Terus Kiki juga kayak pantun. Terus kalau bahasa Mandarin waktu itu memang memang kayak bagus gitu ya, tapi kata pihak penyelenggara juga jangan terlalu banyak lah bahasa Mandarin, maksudnya
Nggak ada yang Ya, ngerti. nggak ada yang ngerti sedikit pun. Oh. Jadi bahasa Indonesia, Melayu, pantun, terus bahasa Mandarinnya sekilas-sekilas saja gitu aja. Oke. Jangan ceritain bahasa Mandarin semua nggak ngerti orang. Pantun berkenaan yang Ki Bacoris tuh. Masih ingat tak? Kemarin tuh ikan apa sih ikan apa ya kemarin tuh? Ikan sape, ikan dari. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan bagus. Luar biasa. Nah itu dong. Ah. Awak baca dulu komentar dari penonton awak namanya. Oh, ada ya? Penonton awak lalu Ya. komentar mah. Ya. Iko dari Pak Safril Bahar. Iko oke. tahu Pak Iko kok. Pak Tiban kok. Betul. Iya. Mantap. Sarumina TV sukses selalu. Ya, Amin ya rabbal alamin. Ya. Terus dari Rahmat Fauzan. Gimana di NTT rasanya? Iki katanya. Lebih enak di NTT atau di Batam? Atau di kampung? Ya karena di NTT kan karena pemula gitu ya, jadi memang masih kental ya tradisionalnya juga. Kendaraan juga, ojek juga jarang juga. Oh iya. Ya. Karena di situ pun mungkin cuma beberapa hari ya, jadi gak kerasa, belum terus terasa gitu, belum bisa terlalu beradaptasi gitu. Nah terus ada lagi dari Bapak Dekrita, mantap puang. Mantap puang. Terus dari Rahmat Fauzan lagi, insya Allah sukses selalu untuk SMTV. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya sukses, termasuk juga Iki dan dosen-dosen yang menonton Resiko. Dari Pak Iyas Paufilek, alhamdulillah berhasil diwo KFT. Selamat ya Putri. Terus dari Putra Rangnando, wah Iko orang tinggi kok. Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam. Salamnya malam Jumat katanya. Sama-sama sana. Lampu sana. Terus dari Pak Ilson Fizardi. Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ison. Terus dari Putra Rangnando dia Manihe Unikolai. Terus dari penggemar setia Suara TV, Uni Afrodite. Suara TV is the best. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Afrozaiti, ya kan? Iya. Terus lain teh, awak penasaran. Nah, selama kontes itu para peserta ada gitu yang mengikuti dari provinsi Balayu. 23 provinsi. provinsi. Jadinya iya. Terus satu provinsi itu ada 3 pasang juga sih. Oh. Ada satu pasang, sepasang, ada yang sendiri-sendiri kayak gitu. Yang dari Kepri? Sendiri. Jadi kita pasang-pasangkan aja Sama yang lain. Gitu ya. Sumatera Barat ada nggak waktu itu? Belum ada sih itu. Belum ada ya. Belum ada Sumatera Barat itu ya. Oke, Ki. Di hari puncak itu adalah hari yang sangat mendebarkan. Benar. Ya kan? Iya kan? Hari yang sangat ditunggu-tunggu. Barari Selasa Balun hari puncak, barari kegiatan sebelumnya? 14, 15, 16, 17, 18. Oh, lama ya? 17, 18. 17-18 adalah puncak grand final. Di Iya. 17, 18 itulah. Nah, tadi baru yang Kiki sampaikan kegiatan sebelum puncak itu adalah tentang destinasi wisata. Terus latihan-latihan ya. Latihan koreo, fashion show, ya kan, dan segala macam. Ya. Nah, di hari puncak itu ada beberapa bentuk kriteria prestasi penilaian yang disiapkan oleh panitia ekowisata ini. Iya. Jadi kami juga disuruh menampilkan ini kayak gaun, batik gaun, terus kayak nasional kostumnya gitu. Oh, ya. Terus pakaian adat, tarian adat atau pakaian apa sih? Pakaian adat sama pakaian tari itu kan beda. Ya, pakaian adat Kepri, Sama pakaian tari. pakaian tari-tari untuk Melayu lah istilahnya. Berarti itu dibawa alat Dibawa sih. pakaian itu dibawa semua ya. Iya mana itu bawa baju. Oh, jadi memang sebelum berangkat seluruh peserta sudah dapat arahan dari panitia, boiko gitu ya. Iya. Iya. Sepatu. Berarti heels, banyak ya di bawah. Iya. Baju hitam putih, levis, atau jilbab, jilbab kulit, jilbab hitam semuanya. Pakaian adat Melayu.
pakaian adat, pakaian batik. Di interview kan pakai batik. Terus batik apa? Batik gonggong itu enggak? Gonggong sama ikan marlin. Masya Allah. Ya, terus sama kita tuh kayak ada ini juga malam dinernya, gala dinner. Terus pakaiannya beda lagi. Iya, beda lagi. Banyak juga piti mamanya pakaian kan enggak kerasa sama itu ya. Pai ke NTT-nya pas kontes pai itu sama siapa? Surang. Sama officialnya. Oh, ada official. Oh, ada mandam kan. Mandam. Iya kan mandam namanya kan? Mandam namanya. Tukang make up rambut lain. Itu kan aja berarti ya. 8 tahun di Batam. Tekan aja deh. Jadi seluruh pakaian-pakaian itulah dibawa dari situ gitu ya. Berarti ada semuanya berdasarkan budaya daerah masing-masing. Kalau Kiki membawa Melayu, Kepri itu ya. Nah, jadi Dusana Solo Minangkabau Sadonyo secara langsung Kiki adalah memperkenalkan budaya Melayu di tingkat nasional. Ya kan? Budaya Melayu di tingkat nasional. Nah, dari seluruh pakaian-pakaian, kegiatan-kegiatan tadi itu, yang membuat Kiki di sesi apa yang membuat Kiki yang betul-betul percaya diri untuk tampil waktu itu? Semua pakaian sih. Semua pakaian bagus ya? Bagus. Ada nggak yang mikirin kak foto pakaian membantu pas sayur? Ini nasional kostumnya ikan marlin. Oh ya ikan marlin. Itu nasional kostum itu? Iya. Yang warna biru, yang kilat-kilat, yang kayak Kiki pakai mahkota loh. Ya ikan marlin namanya ya? Sinopsisnya juga bagus sih dari kostum itu. Oh gitu. Marlin maksudnya memang mengambil nama ibu wakil gubernur kita atau bagaimana? Bukan. Jadi kan ikan marlin ini salah satu ikan yang hidup di perairan dasar perairan laut Kepri kan. Jadi dia itu ikan marlin itu susah dijangkau orang banyak gitu, hanya orang tertentu yang bisa. Terus dia sifatnya itu pekerja keras kayak gitu, salah satunya tekun gitu, cerdas. Jadi tidak itulah sama aja dengan perkembangannya Kepulauan Riau sama Kota Batam gitu kan. Jadi pada saat Kiki memakai pakaian itu sinopsisnya harus dibacakan oleh MC. Iya. Kiki yang memberikan sinopsis itu. Iya sih, memang dari ini sih, dari orang punya nasional kostumnya juga. Oh gitu. Kan Marlin kan dari Kota Batam. Oh. Gonggong baru Kepulauan Riau. Gonggong provinsi. Tanjung Pinang kalau nggak salah, Tanjung Pinang ya, provinsi Kepulauan Riau kan. Berarti semua sinopsisnya itu Kiki yang bikin berarti ya? Enggak sih, memang dari itunya memang udah Dari officialnya berarti? Iya. Oh gitu. Baju itu dibawa dari Siko tuh? Iya. Berarti barang kostum total Sadonyo yang dipakai? Ditampil. Dari mulai pakaian adat tadi, pakaian adat sama pakaian tadi? Ada tadi di interview tuh beda lagi, itu kayak pakaian kemeja cewek gitu. Tapi dengan pakai blazer? Enggak. Gaun atau apa gitu? Kayak blouse gitu. Oh, ya. blouse, oke. Terus ada gambar ikan marlin sama gonggongnya. Terus ada gala dinernya sama gala dinernya itu baru Kiki pakai gaun juga full batik dari itu ikan marlin juga. Terus nasional kostum 5, terus? 6 sih, 6 ya. 6 ya? Jadi apa perasaan Kiki setelah kami yang lupa tanya tentang prestasi ya, pingin menggali dulu, pingin membuat Solo Minang TV dan Dusana Sadonyo penasaran prestasi apa di dalam grand final yang dibawa Kiki ke Kepri menjadi hadiah bagi masyarakat Provinsi Kepri, ya kan? Tentu khususnya orang-orang kita yang berasal dari Sumatera Barat, ya. Tentu ada kebanggaan bagi kita, ya. Yang namanya anak kenakan kita Cenyago, ya. Cenyago berarti Pak Mama Kiki kawan. Kota di Metet. Oh, kota lewat tuh gitu ya kan. Nah, jadi tentu menjadi sebuah kebanggaan, ya. Awak katanya Metet. Iya. Betul sudah Metet. Apa pesan Metet? Kemenangan Metet Kiki Meliko, Pak? Oh, kok sebagai mama aja nggak ditanya ya? Cie minantu sana cari ya. Pada tahu ada bicara seperti ini tanya dia berapa? Aku tanya ke mama yang siapa? Ya, macam awas. Ya, kalau lah minantu sudah tuh baru selesai itu kayak mama. Nah, baru bisa. Oke, Ki. Wah, yakin Dusana Solo Minang TV Sadonyo cukup penasaran dengan prestasi dan hasil apa
yang Kiki dapat. Betul. Tapi Wak masih pingin menggantung pertanyaan itu. Nanti endingnya di puncaknya apa namanya Ki? Apa kesan-kesan Kiki mengikuti proses itu sampai kepada grand final dengan segala bentuk kelelahan, ditambah lagi dengan segala bentuk perjuangan dari awal sampai keberangkatan. Terus apa kesan Kiki setelah mengikuti itu sadonya Ki? Jadi Kiki tuh di sini nggak mencari menang, itu kan udah mutlak gitu. Betul. Ya, benar. Menang kalah itu ya. Menang kalah itu udah mutlak. Jadi Kiki di sini mencari jati diri lah gitu. Gimana Kiki bisa stand up di depan orang banyak, bisa percaya diri, bisa menampilkan apa yang Kiki miliki gitu kan. Terus kayak belajar belajar terus sih, kan kita kan nggak tahu lah ke depannya seperti apa. Jadi Kiki juga bukan hanya mau menampilkan kalau itu tuh pengen mencari kemenangan gitu. Terus Kiki juga pengen salah satunya membanggakan itulah kedua orang tua, diri sendiri, Kepri gitu, provinsi. Terus ya paling tidak tentu Kiki ingin berbuat sedikit untuk Kepri kan gitu. Walaupun mungkin bagi orang tertentu itu tidak ada arti, tapi bagi Kiki itu adalah sebuah prestasi yang cukup luar biasa, membawa nama Kepri ke tingkat nasional itu sendiri kan gitu. Ya, setidaknya itu udah menang lah, maksudnya menang bagi diri sendiri, bisa Betul. tidak kepercayaan diri gitu. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Itu luar biasa. Iko yang perlu mungkin ditiru oleh anak-anak muda zaman kini, khususnya anak anak gitu orang Minang yang ada di Kota Batam. Ya. Ba'a supaya memupuk rasa percaya diri. Ba'a supaya kecil orang tidak menggigil itu tanda di corona. Hah? Gigi ya? Kiki nggak gigil orang lagi? Banyak. Kamu gigi ya? Kemarin tuh pasangan grand final tuh memang kiri kanan tuh penuh sepenuhnya, depan penuh, terus kan gedungnya itu kan tingkat. Pas Kiki lihat kan ke depan atau pas Kiki kemana-mana, maka tuh ternyata ada juga orang tuh di atas rame lagi ya. Tapi ya tetap lah kayak harus konsentrasi gitu kan, sesuai dengan teks lah. Itu biasanya cuma langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga nyaman aja lagi biasanya. Jadi sempat agak gugup sedikit ya, karena terlalu ramai. Alhamdulillah panitianya mendukung ya, kalau kita peserta yang gugup pasti mereka kayak tepuk tangan, tahu deh, jadi gitu ya. makin semangat lagi. Ya, jadi tahu dia posisi pada saat Oko lagi blank, lagi stres sedikit nih kan gitu ya kan. Langsung dikasih motivasi sama panitia, kasih tepuk tangan lagi ya. Barulah di situ banyak itu kan keluar lagi gitu. Ya. Ki, di grand final berapa jenis jenis di dalam berapa jenis penilaian ya di dalam Putri Ekowisata? Sebenarnya dari awal kita kegiatan dari di interview udah ada penilaian, cara makan kita, cara jalan, cara berbicara, cara sopan santun terhadap. Berarti seluruh proses dari mulai kita kedatangan sampai di grand final itu tim juri mulai berajo. Iya, semua menilai semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya. Nah, terus bentuk penghargaan puncak di tingkat nasional itu, Putri Ekowisata kan bermacam-macam jenis penghargaan tuh. Apa-apa aja jenis penghargaan yang muncul yang ada pada malam itu? 3 besar. 3 besar. Top 6 besar. Top 6 besar. Baru ya 10 besar, baru menang-menang atribut itu. Kiki posisi di mana? Bekor jawab, itu prestasi tapi. Perasaan itu. Perasaan itu. Kiki masuk ke 10 besar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masuk 10 besar. 7 besar. Seleksi masuk ke 6 besar? 7 besar. 7 besar.
Alhamdulillah. Dari itu 23 provinsi. enggak, awak nak ngecek dari 23 loh, dari seluruh Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia Kiki masuk yang 7 besar dalam kontes atau ajang pencarian bakat dari kontes ekowisata. Di ekowisata. Dapat nomor 7 besar dari seluruh Indonesia. Bukan kita tengok dari berapa peserta ya, tapi dari seluruh Indonesia. Bayangkan. Banyak sebenarnya kalau memang Kalau dari seleksi awal Iya. ya ditanya oleh A. banyak. Si A kan pernah ikut tapi nggak lulus seleksi itu gitu. Saya tahu. Ya. Jadi menarik PT kalau bisa awak simpulkan yang dialami Kiki Iko bisa sekaligus motivasi bagi PT tadi untuk anak muda atau khususnya yang zaman milenial Betul. yang biasanya terfokus di HP, seketek gadget itu bisa mengurangi rasa percaya diri awak. Iya. Cuman kalau awak berpikir kayak Kiki tadi, ibaratnya kalau ada kakak awak mengecek dulu dengan mencoba yang tidak mungkin, kita bisa mendapatkan hal yang lebih dari apa yang kita inginkan. Betul. Contohnya, tak mungkin lah sendiri nak kira, Iya. tapi dapat 7 besar. Ya. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa itu. Nah terus Kiki prestasi apa yang di dalam 7 besar itu yang Kiki dapatkan? Alhamdulillah kita dapat lagi menang atribut Atribut dapat juga. Best in Social Media ya. Best in Social Media. Apa itu maksudnya? Kriteria penilaiannya tentang apa? Jadi Dijelaskan nggak? Iya sempat bertanya juga sama panitia. Alhamdulillah memang dari awal Kiki mendaftar dari seleksinya di Kepri itu tuh selalu aktif gitu di media sosial yang itu mempromosikan keuangan dia. Jadi ya gitu nampaknya Kiki ada potensi untuk jadi best in social media gitu. Apalagi kan di zaman milenial seperti sekarang kan, anak muda seperti sekarang ya sepatutnya lah kita mempromosikan ekowisata yang ada di provinsi kita masing-masing. Lewat media sosial. Media sosial. Artinya Kiki memanfaatkan media sosial itu secara positif. Kan gitu ya kan? Oh jadi apa namanya best in sosial media itu mulai dari proses awal Kiki mengupload promosi video-video tentang Pulau Abang tadi dan segala macam itu yang menjadi bahan Kiki itu selalu menjadi penilaian bagi mereka. Menjadi penilaian bagi mereka ya. Berarti kalau di seleksi Sadonyo ya? Ya, makanya Kiki dinobatkan menjadi best in sosial media. Ya. Mete, kok baca dulu komentar dari lulusan awak, Mete. Ya. Ada komentar dari lulusan awak. Baak perasaan Kiki siap menjalani kompetisi di NTT. Apa pasal orang gaek soal kegiatan di situ? Ngerti nggak? Nggak ngerti pertanyaan begitu. Di mana perasaan Kiki setelah kompetisi di NTT? Mengikuti kompetisi itu. Dan apa pesan orang tua waktu mau pergi? Ada nggak pesan-pesan khusus dari orang gaek sebelum rangke? Oh elo yo nak, oh jago diri, kan gitu. Kok dia gimana? Iya, pertama ya ibadah jangan tinggal, selalu yang diingatin kan sholat gitu. Terus kata mama juga, kata ayah juga kan itu kita mencari 3 di sini pertemanan, wawasan sama pekerjaan gitu. Nanti setelah dapat dua-duanya itu baru kita bisa dapat pekerjaan. Jadi pertemanan dan wawasan ya. Itu pesan daripada orang tua ya. Terus apa perasaan Kiki setelah mengikuti seluruh kegiatan itu? Ya sekali lagi banyak berkenalan sama teman-teman di luar provinsi. Jadi kan ini kan banyak kenalan, jadi bisa lah kayak kita tuh bisa buka bisnis atau apa kan bisa. Itu dia. Jadi terbuka jaringan. Jaringan. Mulai banyak kawan kan gitu. Jadi kalau ada rasanya yang bisa kali pas sambungkan apakah bisnis dan segala macam itu udah mulai terbuka cerita di situ kan gitu ya kan? Alhamdulillah ya kami tidak ada musuh-musuhan walaupun misalnya siapa juara 1, juara 2 kita tidak ada musuh-musuhan, kita ya bersaudara, berkeluarga gitu. Berarti masuk alumni lah ya gitu ya? Iya alumni, jadi alumni yang kedua nih? Iya. Alumni kedua ya? Insya Allah tahun ketiga nanti di Bali, kita nanti jadi panitianya juga. Oh dia dari alumni yang kedua ini akan menjadi panitia di Putri Ekowisata yang ketiga di Bali ya? Sebenarnya Kiki itu kan udah diancang-ancang sama
panitianya Kiki disuruh cari next selanjutnya di Kepri, tapi karena Kiki ini masih single gitu ya, belum ada jejaringan yang terlalu luas, jadinya Kiki juga cari-carilah teman di Kepri atau pageant Kepri gitu, bisa kerjasama untuk mencari anak-anak Kepri yang berbakat ya. Nah itu informasi yang menarik. Yang paling menarik bagi si Al singene tadi karena Kiki masih single. Bukan. Itu deh. Sangkot itu menarik. Menarik juga lagi yang. Makasih awak. Kiki kebetulan dari sana. Kiki kebetulan disuruh sama panitia untuk mencari bakat terpendam dari pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam. Untuk menjadi next ekowisata berikutnya. Yang akan mewakili Provinsi Kepri. Informasinya cuma di Suara Merah TV. Nah untuk sana mana tahu kok ada yang Nio mengikuti jejaknya Kiki, punya bakat, mental, tapi itu tak perlu loh. Yang penting ni nah selanjutnya bisa biasa betul. Kunjungi kembali. Ini betul. Bisa kita coba mempersambungkan. Betul. Jo. Panitia nasional. Panitia. Panitia itu depan kan. Nah. Itu cukup menarik apa yang disampaikan oleh Daal tadi. Kiki diminta untuk mencari generasi berikutnya, merekrut dalam tanda petik, mencari talent-talent putra-putri Kepri. Kira-kira lah kebayang nggak ada Kiki langkah apa yang akan Kiki lakukan untuk itu? Itu di sini kan kami juga udah ditekankan sama pihak panitia, kita tidak mencari kecantikan, kegantungan, tidak mencari paras. Berarti bisa sih harus orang nanya nggak? Maksudnya tidak mencari fisik lah gitu ya. Yang kita lakukan sini bakat, bahasa, sopan santunnya kita terhadap kakak-kakaknya. Betul. Jadi Berarti punya karakter yang bagus lah ya. Awak masuk kategori cik apa bete? Dari segi baso. Baso piaman, sisi, apa bumbu, solo bisa. Banyak. Ya, jadi lah kebayang nggak di Kiki apa yang akan Kiki lakukan nanti pada saat mungkin mulai kan tahun depan berarti sekitar tanggal bulan apa tuh? Apakah tepat di bulan November tahun 2022 rencananya? kalau untuk pesertanya sih belum, tapi kami masih untuk mendaftar IO-nya gitu. IO lembaganya. Jadi ini kan karena masih sendiri gini, memang harus cari lembaga yang itu sih. Jadi yang kuat gitu. Harus ada lembaga yang kuat yang akan merekrut atau menseleksi nanti peserta yang akan ikut di ekowisata internasional kan itu ya gitu. Iya. Jadi makanya kita bekerja sama juga sama pageant Kepri. Pageant Kepri itu suatu lembaga IO juga, dia merekrut semua anak-anak seperti Kiki Duta, Miss dan Mister ten gitu. Terus duta-duta bahasa, duta ekowisata gitu. Dikumpulkan ya di sama pageant itu ya. Seluruh anak-anak muda yang punya prestasi-prestasi yang mewakili Provinsi Kepri dalam bidang-bidang apa saja itu tuh digabung ke dalam satu IO ya. Dalam satu agent tertentu gitu ya. Nah, jadi nanti bekerja sama dengan agent itu untuk melakukan perekrutan, menjaring dan segala macam ya. Bukan hanya di Indonesia, pageant Kepri juga udah tingkat nasional, internasional juga sih. Kemarin kita juga dapat beritanya sampai ke Australia. Gitu ada ya. beberapa anak yang sudah diberangkatkan ke internasional. Ke Australia juga. Aduh Al, udah lanjutkan ah. Untuk komentar, ada mati-matian handphone. enggak, berubah ya do. Tadi tagak ini lalu dari lagi komentar. Itu. Lagi dari Romi dari Putra Ranando ya. Teragak awak ke Batam. Mana tahu bisa lah jadi putra ekowisata. Dari Uni Agus Narini. Amin. Mau ketemu Kiki lah, dia masih single, asik. Dari Putra Ranando tadi. Itu dari Romi Meong. Sawal lah mamaci. Yo, awak maci kali kok. Terus udah itu aja. Oke. Ki,
Ada yang pertanyaan cie kira-kira kalau boleh kami bertanya bersama pemirsa bencana Solo Minang TV selanjutnya dalam meraih Iko tentu penuh dengan perjuangan, betul kan? Masih banyak dukungan-dukungan. Ya. Kalau boleh kami atau Bencana Solo Minang TV tahu siapa-siapa saja yang menurut Kiki yang sangat berjasa, yang selalu mendorong di dalam rangka sehingga Kiki berhasil menjadi best in sosial media di Putri Ekowisata tingkat nasional yang kedua ini. Pihak-pihak. Alhamdulillah pihak Kepri provinsi mendukung selalu chatting-chattingan di Betul. WA. Terus alhamdulillah Bunda Kandung. Oh, Bunda Kandung Kota Batam ya. Nah, ucapkanlah terima kasih Bunda Kandung dulu. Terima kasih atas Bunda Kandung Kota Batam Ya. memberi Kiki support dan dukungannya. Ya. Pihak-pihak lain yang mensupport lah Kiki sama boleh diucapkan itu. Ya. Terima kasih kepada pemerintahan Kepulauan Provinsi Ya. Kepulauan Riau dan pemerintahan Kota Batam. Terima kasih banyak. Lalu kepada Bunda Kandung, Bunda Kandung Kota Batam. Kota Batam, kepada IKPS Kota Batam. IKPS Kota Batam ya, Pesisir Selatan. Ya, IKA semua lah di Kota Batam. Betul. Sempat itu pas pertama kali datang di Kota Batam langsung dipertemukan sama ini juga para mayang itu. Oh, oke. Surabaya. Oh, yang IKPS ya? Iya. Yang makan-makan itu ya? Iya, pas di ini ya di apa Lakitan ya? Nah tuh, Ki belum makan aja kami. Nyanyi apa sih? Yang saya para layang dari musisi ya. Ikut ada si kami di sana. Itu Om Nardi. Ya Pak Nardi, dah aja makan di Lakitan dah. Ya kan? Ya, awak tahu ada silaturahmi antara atlet para layang pesisir selatan dengan perantau Minang asal warga Batam yang berasal dari pesisir selatan itu ya. Terus Sama itu teman-teman mama sebagian juga ada. Ya, ya. Terima kasih. Terus kepada Om Tarmizi juga. Om Tarmizi, Rumah Rumah Hitam ya itu. Lalu kepada apa sih, kepada organisasi KBPP Polri juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya DPRD. banyak pihak-pihak yang sebenarnya mendukung Kiki ya. Terlepas dari dukungan material kah, dukungan moral, doa dan segala macam, tentu Iko menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi Kiki dengan segala bentuk keterbatasan, penuh dengan tetap semangat dan sebuah keyakinan yang luar biasa tetap mau ikut di dalam grand final Putri Ekowisata itu. Insya Allah juga dari Pemko sama PPKT insya Allah juga mendukung. Ah. PLN, terima kasih kepada PLN Kota Batam. PLN Kota Batam. Batam sama ya Pak Raden DPRD. Oh, Pak Raden, ya, alhamdulillah. Bacakan aja Ki, satu persatu kalau memang Kiki ingat siapa yang memberikan motivasi, enggak ada masalah, bacakan aja gitu. Kepada Pak Bualimar terutama. Oh, Pak Buralimar ya, Sama juga membantu Pak ya. Gubernur ya, Pak Gubernur. Ya. Sempat udah bicara berbincang berfoto juga sama beliau. Alhamdulillah. Iko dari Rahmat Fauzan ada komentar. Sebarkan ilmu dan bermanfaat untuk khalayak ramai. Kiki semoga sukses dan bisa menjadi nilai positif bagi lulusan Sarawak. Ya. Nah terus Ki, nggak haus Ki, minum dulu Ki ya. Dari Putra Manado. Minum dulu Ki. Ya, lanjut, makasih. Nah, terus dari Rahmat tadi, Ki, cibu bahasa Cino cek Ki, Nio Banana Kiki bahasa Cino. Ada challenge cek untuk Kiki. Ya. Tolong dipromosikan Corona TV dengan bahasa Cino. Ya. Bahasa Cino. Untuk hari Minggu besok kebetulan kita ada undangan pengamen musisi jalanan dan musisi jalanan yang udah legenda. Sangat-sangat menarik untuk ditonton untuk hari Minggu besok. Coba di promosi checking.
jangan lupa tonton Suara Minang TV di hari Minggu dengan musisi jalanan legenda Batam. Apa sih itu? Masuk Mandarin itu. Pandai-pandai iki dong, ngecek kau tidak kau kan? Kau ada sampai Kau di sini dong. 大家好，晚上好。大家好，晚上好。你们可以看，别忘了看在 Suara Minang TV。saya minggu ya. Ya. Sinci Liu, cai FB, cai Facebook. Iman kan keikan cai Facebook. Yo Suara Minang TV kan siapa pengemis? Musisi jalanan legenda Batam. Namanya siapa? Sih? Namanya musisi jalanan yo. Iya. Oke. Hai. Musisi jalanan. Keikan. Hai. How itu jadi tuh Pak Rahmat ala bahasa Cina kita itu untuk mempromosikan Suara Minang TV untuk acara awak hari Minggu besok Pak Rahmat dan sampai lupa ya. Terus dari Rahmat lagi, terima kasih bagi pihak dan membantu Kiki yang ala berangkat NTT. Kayaknya Rahmat kau ada sesuatu mendukung Kiki mana? Perhatian benar. Terus dari Pak M, Pak M punya 9. Apa kabar Pak M? Sukses terus Suara Minang TV. Amin. Mantap. Jangan pernah bosan menyuarakan suara awak-awak untuk kebaikan. Amin. Tolong didoakan aja untuk Pak M. Terus dari Pak Rizaldi, apos Kiki, Iko menarakannya, hospital kok Pak Rizaldi, Ceniago. Kalau berarti kenakan Pak Rizaldi kan? Oh iya. Biasanya nama Rizaldi itu pakai cat di belakang atau? Iya lah. Oh iya, dari cat itu namanya Ceniago. Iya. Kemenakan apa, Pak? Itu komentar awak sementara dulu, Teh. Oke. Ki, setelah Kiki mengikuti segala sesuatu dalam proses Putri Ekowisata, tentu banyak kesan-kesan lagi yang seperti yang disampaikan. Apa harapan Kiki? Mungkin itu tidak terlalu lama, oleh sekitar 5-10 menit lagi. Apa pesan-pesan Kiki kepada anak-anak muda Kepri khususnya Batam dan terutama anak-anak muda orang awak, orang Minang yang lain bahasa sekolah di kota Batam. Apa kira-kira pesan kepada anak-anak muda yang seangkatan dengan Kiki? Ya, terutama kita jangan malu lah menunjuk bakat yang kita punya. Maksudnya tunjukkan walaupun ya bakat apa aja yang terpendam gitu, yang mau menyanyi, mau berfashion show atau mau storytelling semuanya gitu. Terutama kan karena Kiki di bidang ekowisata, alhamdulillah Kiki juga dapat gelar tambahan, atribut tambahan itu reseller in sosial media, best in sosial media. Terus Kiki itu terutama Kiki mempromosikan ekowisata, objek-objek wisata di provinsi Kepulauan Riau, tingkat nasional maupun tingkat insya Allah nanti di mancanegara internasional. Jadi apa aja potensi yang kita punya gitu, apalagi kayak masa pandemi seperti saat ini kan wisata ini wisatawan kan jarang berkunjung karena pandemi seperti ini gitu. Jadi kita kan gunakanlah media sosial, handphone atau elektronik kita ini sebagai itulah hal yang positif. Hal yang positif ya. Jadi jangan main walaupun kita kan lihat Pak Eti gitu sambil teknisi ini skater ya. Yang dua fight cai jalan jo berkonek awal. Lanjut. Ada yang ingin disampaikan ke anak-anak muda? Ya. Awal aku yang seumuran dengan kita kan. Tadi kalau banyak dia sampai masih ada kan? Memang kalau di usia seumuran ini memang banyak ya orang kan gencar-gencarnya media sosial Instagram itu kan followers atau enggak YouTube gitu ya. Tapi karena Eki sendiri belum gimana ya, Eki juga belum ada lembaga jadi Eki belum bisa buat YouTube sih. Tapi memang alhamdulillah udah banyak sih yang nyaranin buat YouTube
gitu buat perjalanan Kiki dari Betul, awal betul, sampai ya, Kiki ya. sekarang ini. YouTuber lah ya. Iya, tapi Akhirnya kau udah halus lah. Ya, tapi ya, iya, Kiki emang belum, memang udah ada akunnya tapi belum bisa berjalan dulu, belum nggak tahu. Karena perlu ilmunya. kamera, ya kan. Nah, ada yang nge-shoot, ya kan. Berarti belum Ada yang ngedit. konsepnya itu belum dirincikan berarti. Atau Kiki butuh manajemen nanti. Ya. Rencana Mungkin ya. model itu ya kan. Kamu mau jadi manajer? Oh gampang. Bisa diatur. Atau Pak operator Pak menjadi Kalau manajer nggak? kalau sekarang bete, jangan Pak operator lah. Betul. Kau jadi akun YouTube Apollo, kau beli dulu. Ya, alhamdulillah Nusana Solo Minang TV sadonya cukup luar biasa walaupun Ya. dalam kondisi santai, sangat berbeda dengan kondisi pada saat edisi yang keempat gitu, diskusi bercerita tentang perjuangan Kiki bersama dengan didampingi oleh Ketua IKPS Kota Batam waktu Ya. itu ya. Jadi suasana kini agak jauh lebih santai daripada pada saat di edisi yang ke. Nusana Solo Minang TV sadonya sangat luar biasa. Kiki juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu, mulai dari pemerintahan Provinsi Kepri, pemerintahan Kota Batam, DPRD Kepri, Paraden dan DPRD Kota Batam, ya kan, dan lembaga-lembaga yang bersifat personal, bersifat swasta, terutama kepada Bundo Kandung Kota Batam. Ya Ki, ya? Ki, tentu potensi Kiki sebagai anak Minang sangat berguna bagi Bundo Kandung. Siap nggak menerima baktikan waktu dan tenaganya untuk membuat Bundo Kandung lebih maju lagi ke depan? Siap. Hah? Siap. Insya Allah siap ya. Aku juga pengen sih kayak kita tuh ngasih edukasi kan terhadap anak muda, terus anak-anak jalanan pengen juga. Kalau bisa kalau ada biaya pengen sih buka sekolah gratis gitu buat anak-anak yang membutuhkan. Masya Allah. Pengen. Luar biasa. Mudah-mudahan Amin. dijabah ya oleh Yang Maha Kuasa doa yang niat yang begitu tulus. Awak dengar sesuai dengan informasi dari Bundo Kandung waktu beliau edisi beberapa minggu yang lalu di Siko, Bundo Kandung akan melakukan ajang pencarian bakat. Jadi bakat Apa namanya? putih musuh. Putih bungsu sama anak muda, orang muda. Bujang Nah, awak rasa kok Kiki pecah. Mungkin tidak mengikuti, justru Kiki sebagai orang yang akan menjadi, kan ada kok. Pengen jadi mentor. Mentor, kan begitu ya? Kalau Kiki bilang tadi pengen ikutan, saya komplain. Ya. Komplain gak Ya. cocok. Ya. Ini mentornya baru. Siap bantu itu nanti ya. Siap. Jadi kepada bundo-bundo kandungan kita yang sangat yang sangat concern dengan perkembangan anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Minang yang ada di Kota Batam. Insya Allah Kiki siap untuk membantu mendermakan, menafkahkan waktu dan tenaganya serta pikiran bagaimana semua kegiatan-kegiatan Bundo Kandung untuk segmen anak muda Kiki siap untuk mensupportnya. Kan gitu Ki? Alhamdulillah Kiki juga udah tergabung ini ya, KBP Polri. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa sih Dewan Pariwisata ya. Oh, Masya Allah. Terus alhamdulillah Ki juga digabung sama Om Wismawati orang Jamiago. Oke. Mantan DPRD juga ya. Mantan Om kenal kan Om Wismawati. Terus? Orang BP. Oke. Orang BP. Dulu mantannya nggak sih Kak? Iya. Terus? Terus Iki di alhamdulillah beliau ketua juga di Ikatan Islam Syariat Islam di Kota Batam. Oke. Beliau itu juga itu sih dipercaya jadi dewan wanita dan anak ya. Oh. Ya, mungkin saatnya Kiki mengembangkan diri dengan aktif dari berbagai organisasi sosial. Ya kan, paguyuban, ya kan, lembaga-lembaga, LSM dan segala macam. Nah, jadi mudah-mudahan Kiki bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk hal-hal yang positif bagi masyarakat Batam dan Kepri secara umum.
Aduh ya. Ibaratnya siap kontes peluang terbuka. Ini tidak bagi mengarahkannya kemana? Kan gitu ya. Yang positif dan bisa mengajak kawan-kawan Kiki yang lain atau pemuda-pemuda yang lain agar bisa bergabung juga dengan kegiatan positif. Betul. Kalau untuk tambahan ada dulu. Oke, Nusana Sobat Minang TV sadonyo. Ya. Cukup waktu kita untuk edisi khusus lebih kurang 60 menit ya Ale. 3 jam ya Teh? Lebih kurang 60 menit ya, 60 menit. atau 3 jam waktunya si Ale ya. Sehingga kita tadi sudah dapat menggali segala hal yang didapatkan oleh Kiki, baik pengalaman, kesan-kesan dan prestasi perjuangan seorang anak muda Minang yang ada di Kota Batam dengan membawa membawa harum nama Provinsi Kepri, khususnya di sektor pariwisata di Putri Ekowisata. Alhamdulillah, rezeki anak putri Dunsana kita, kemenakan kita, Dunsana Solo Minang sadonyo mendapatkan sebuah penghargaan yaitu Best in Social Media Putri Ekowisata Indonesia. Demikian pertemuan kita pada episode khusus kali ini. Terima kasih kepada Dunsana sadonyo, Ambo Safril, Ambo Sawal, dan bersama Kiki kita tutup episode khusus kita sekali kini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.